Bu Amel tersenyum mesem mendengar pujian yang dilontarkan oleh Jonathan padanya. Rasanya hidungnya seakan mau terbang, apalagi Selena. Hati wanita itu sangat berbunga-bunga. Tuan Abian pun tergagah. Kami juga sangat senang jika seandainya Tuan menjadi bagian dari keluarga Alexander. Maksudnya, jika Tuan Rafael menjadi menantu saya. Walaupun perkataan Tuan Abian terkesan sebuah candaan, tapi memang dia sangat berharap tamu spesialnya itu akan menikah dengan Selena. Jonathan pura-pura tertawa kecil menanggapi candaan Tuan Abian. Kemudian dia meneguk minuman yang udah tersedia di sana. Apakah boleh saya menikahi putri Anda? Tuan Abian, Selena, dan Bu Amel terperangah mendengarnya. Sampai mereka bertiga saling menatap. Mereka tidak dapat mempercayai dengan apa yang mereka dengar. Sementara Arga memilih untuk menikmati makan malamnya. Baru kali ini, dia merasa keberadaannya tidak dihargai oleh keluarga Alexander. Biasanya, mereka selalu menyanjungnya. Apakah Anda serius dengan perkataan Anda, Tuan Rafael? Tanya Bu Amel. Diharap malam ini dia sedang tidak bermimpi. Rafael hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Tuan Abian tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia harus banyak memuji apa saja kelebihan Selena di depan Jonathan. Sebuah kehormatan bagi kami jika seandainya Anda ingin menjadi menantu kami, Tuan Rafael. Dan saya sebagai seorang ayah, saya selalu mendidik putra-putri saya dengan baik, termasuk Selena. Selena walaupun bukan putri kandung saya, tapi dari usia 15 tahun, dia udah tinggal di sini. Saya selalu... Jonathan memotong perkataan Tuan Abian. Maksud saya, bukan Selena, tapi putri Anda yang satunya lagi. Pria mana tidak terpesona dengan kecantikan putri Anda yang bernama Luna Alexander itu? Seketika perkataan Jonathan membuat Selena dan Bu Amel yang telah dibuat terbang tinggi dan melayang-layang di udara tiba-tiba terjun bebas ke dasar jurang. Setelah berkata seperti itu, Jonathan memandang Arga yang sedang menatap tajam ke arahnya. Arga mengepalkan tangannya. Dia sangat marah. Jonathan telah bersikap terang-terangan ingin merebut Luna darinya. Sialan, mengapa harus Luna dan Luna yang selalu menjadi penghalang untukku? Kata hati Selena dengan perasaan kesal. Sungguh hatinya sangat sakit dan merasakan patah hati. Dulu dia pernah mengharapkan Arga untuk memilihnya, tapi ternyata Arga malah jatuh cinta kepada Luna. Sampai Selena rela menjadi partner ranjang Arga, berharap Arga akan memilihnya. Tapi ternyata perasaan Arga tidak goyah. Dia hanya datang kepada Selena saat membutuhkan kehangatan saja. Pria itu tetap ingin menikahi wanita yang dicintainya. Dan kini terulang kembali, Selena udah tidak mengharapkan Arga lagi. Karena ada pria yang lebih kaya, lebih tampan, dan lebih segalanya dari Arga, yaitu Rafael Wilson. Tapi malam ini, Selena benar-benar telah dibuat patah hati oleh pria idaman itu. Setelah berkata seperti itu, Jonathan menatap ke arah Arga sambil menyeringai. Jonathan berkata di dalam hatinya, "Mari kita mulai berperang, Arga Hansen." Begitu pula dengan Arga, pria itu mengepalkan tangannya, menatap dengan penuh rasa kebencian terhadap Jonathan. Jonathan telah berani bersikap terang-terangan, ingin merebut Luna darinya. Tuan Abian nampak kebingungan, dia udah lama mengenali Arga. Bahkan dari dulu dia berteman dengan mendiang ayahnya Arga. Tapi saat ini perusahaannya sangat membutuhkan bantuan dari seorang pria kaya raya seperti Rafael Wilson, membuat dia sangat dilema. Tuan Abian pura-pura terkawal kecil. Seperti yang sudah saya bilang tadi, Tuan Rafael, Luna udah memiliki calon suami. Mengapa tidak dengan Selena aja? Selena adalah seorang wanita yang sangat baik. Saya yakin Anda tidak akan pernah menyesal jika seandainya Anda bersanding dengan Selena. Tuan Abian berusaha untuk mempertahankan keduanya. Dia ingin menjadikan Arga dan Jonathan sebagai menantunya. Jonathan pura-pura kecewa. Dia segera berdiri dari duduknya. Sayangnya, saya hanya tertarik pada Luna. Saya akan bersedia bekerja sama dengan perusahaan YBS jika seandainya Luna menjadi milik saya. Jonathan meletakkan kartu identitas di atas meja. Jika Anda berubah pikiran, silakan hubungi saya. Setelah itu, Jonathan pun pergi dengan penuh rasa kemenangan.
Dia telah berhasil membuat Abian Alexander menjadi dilema antara harus memilih Arga atau dirinya. Bahkan, dia telah membuat Selena dan Bu Amel patah hati. Terlebih, dia juga telah berhasil menggertak Arga. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Setelah Jonathan pergi, Selena dan Bu Amel nampak sedang berbicara berdua di kamarnya Selena. Mereka sangat kesal karena yang diinginkan oleh Jonathan bukanlah Selena, tapi Luna yang diinginkan oleh pria itu. Brengsek, kurang apa sih aku mah? Kok bisa-bisanya Rafael memilih Luna? Apanya yang kurang dari aku? Tanya Selena pada Bu Amel dengan nada kesal. Sama sekali tidak ada yang kurang dari diri kamu, sayang. Mungkin Rafael Wilson masih tertutup saja mata dan hatinya. Kamu harus terus berjuang dong. Jangan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk bisa mendapatkan pewaris dari Wilson Group itu. Bu Amel memperlihatkan nomor ponselnya Jonathan yang udah dia save ketika melihat dari kartu identitas yang Jonathan letakkan di atas meja. Sementara itu di ruang tengah terlihat Arga dan Tuan Abian yang sedang sama-sama terdiam dalam pikiran masing-masing. Tuan Abian benar-benar merasa dilema saat ini. Dia ingin bisa menjadikan Rafael Wilson sebagai menantunya. Tapi bagaimana dengan nasib Arga? Tidak mungkin dia membuang Arga begitu aja, mengingat kejahatan apa yang udah dia lakukan bersama Arga untuk menjebak Jonathan dan melenyapkan adik dari menantunya itu. Sudah malam, Om ingin beristirahat dulu ya, ucap Tuan Abian kepada Arga dengan nada dingin. Secara tidak langsung, dia ingin menyuruh Arga untuk segera pergi dari mansionnya. Sebenarnya, Arga sangat merasa tersinggung dengan perkataan Tuan Abian. Pria tua itu tiba-tiba berubah sikap menjadi dingin padanya. Ya udah Om, kalau gitu saya permisi. Tapi saya harap Om jangan terpengaruh dengan kedatangan Rafael Wilson. Saya sangat mencintai Luna. Demi saya ingin bersatu dengan Luna, saya sudah banyak membantu Om. Bahkan saat ini saya sedang berusaha untuk bisa mendapatkan uang besar untuk membantu perusahaan Om, dan saya tidak akan pernah berhenti untuk mencari Luna. Setelah berkata seperti itu, Arga pun pergi meninggalkan mansion milik calon mertuanya itu. Rencana pernikahan Arga dan Luna memang telah ditunda sampai Luna bisa ditemukan, walaupun mereka harus menanggung malu karena undangan pernikahan yang telah tersebar. Setelah Arga pergi, Tuan Abian terlihat sedang memandangi kartu identitas Rafael Wilson yang sedang berada di dalam genggamannya. Sungguh dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas ini untuk bisa menjadi mertua dari pria kaya raya itu, tapi dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan terhadap Arga. Setelah masuk ke dalam mobil, Arga memukul-mukul setir mobil dengan emosi. Brengsek kau Rafael Wilson, kamu ingin berbuat masalah kepadaku? Oke, kamu lebih kaya dariku, tapi nyatanya aku lebih kuat darimu. Arga berkata dengan amarah yang menggebu-gebu. Dengan napas memburu, Arga segera menghubungi Mark, sang kaki tangannya. Halo Mark, lakukan apa yang aku suruh? Baik Tuan, jawab Mark di seberang sana. Sepertinya Arga sedang mempersiapkan kejutan untuk Rafael Wilson. Saat ini, Jonathan sedang berada di tengah perjalanan menuju mansion. Dia sangat puas sudah membuat hubungan Arga dan Tuan Abian menjadi renggang. Dan dia juga sangat puas sudah membuat Selena dan Bu Amel patah hati. Dulu, kedua wanita itu selalu menghinanya dan menatap jijik kepadanya. Kini menjadi terbalik, mereka yang akan mengemis-ngemis kepadanya. Jonathan duduk di kursi belakang, sementara Noah yang menyetir mobil. Jonathan memandangi jalan raya yang begitu ramai. Banyak kendaraan yang berlalu lalang, kemudian pria itu pun tersenyum samar sambil berhitung dengan suara pelan. 1, 2. Suara ponsel Jonathan bergetar. Jonathan merogoh ponsel di dalam sak mejanya. Jonathan pun tertawa kecil karena dia udah memprediksi hal itu. Pasti Selena akan menghubunginya. Selamat malam Tuan Rafael. Saya sangat menyadari bahwa saya bukanlah wanita kaya raya seperti adik saya. Saya hanyalah anak tiri dari Tuan Abian Alexander, tapi saya memiliki rasa cinta yang tulus untuk Anda. Jika seandainya Anda ditakdirkan menjadi pria miskin dan tidak tampan, saya akan tetap mencintai Anda. Saya harap jika Anda memiliki waktu senggang,
Anda berkenan untuk bertemu dengan saya? Hanya kita berdua, agar kita bisa saling mengenali satu sama lain. Jonathan hanya menyeringai. Dia sengaja tidak membalas pesan dari kakak iparnya itu. Seorang wanita yang selalu menghinanya kini berbalik menjadi tergila-gila padanya. Kita lihat, sampai kapan kamu akan terus mengejarku, kakak ipar? Gumam Jonathan dengan nada pelan. Jonathan menyimpan kembali ponselnya ke saku kemeja yang dia kenakan. Kemudian dia berkata kepada Noah, "Apa kamu udah melakukan apa yang udah saya perintahkan?" "Sudah, Tuan. Tapi untuk apa kita membutuhkan banyak pasukan?" Noah balik bertanya pada Jonathan. Belum juga Jonathan menjawab pertanyaan dari Noah, tiba-tiba ada sebuah truk menghalangi jalan mereka. Suasana jalanan di sana mendadak menjadi sepi. Ini jawabannya, jawab Jonathan. Dia udah memprediksikan bahwa Arga tidak akan tinggal diam. Arga pasti akan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Jonathan. Jonathan dan Noah segera keluar dari mobil dengan tenang. Mereka membawa pedang masing-masing. "Serang mereka!" teriak Mark. Dia yang memimpin penyerangan. Mungkin ada kali sekitar 20 orang yang berloncatan dari dalam truk. Mereka semua pelarian ke arah Jonathan dan Noah sambil membawa pedang. Jonathan dan Noah pun segera melakukan perlawanan kepada mereka. Kini terdengar suara bunyi pedang saling bertabrakan satu sama lain, saling berdenting, menggema, memenuhi jalan raya tersebut. Kemudian terlihat sebuah truk berwarna biru dongker berhenti di dekat tempat penyerangan itu. Mereka segera turun dari truk untuk membantu Jonathan. Mereka semua adalah para anggota klan Lucifer. Mark nampak kaget ketika melihat para anggota Lucifer yang berloncatan turun dari truk. Masing-masing membawa senjata tajam. Rupanya Rafael Wilson bukanlah sembarangan orang yang mudah untuk dihabisi. Ini hanyalah peperangan kecil yang sangat mudah untuk ditaklukkan oleh klan Lucifer. Jonathan menahan sebuah pedang yang hampir aja melukainya. Dengan gerakan cepat, dia menendang perut pria yang sedang menyerangnya. Lalu dia menusuk perut pria itu. Orang itu merintih kesakitan. Suara rintihannya semakin menjadi ketika Jonathan dengan kasar mencabut pedang dari perutnya. Kemudian Jonathan segera membalikkan badannya ketika mendengar suara langkah seseorang. Dengan cepat dia menyayatkan pedangnya ke leher lawan, hingga tubuh lawan terpisah. Mereka berlari untuk menyerang Jonathan. Jonathan segera menahan serangan Mark yang hampir aja melukainya. Pedang keduanya menjadi patah sehingga mereka terpaksa harus berkelahi dengan tangan kosong. Keduanya saling memukul dan saling menghindar serangan lawan, sehingga wajah mereka nampak lebam. Jonathan memukul perut Mark, kemudian menendang tubuhnya hingga terpental ke aspal. Kepalanya telah terbentur mengenai aspal, membuatnya tidak sadarkan diri. Jonathan memperhatikan seluruh anak buahnya yang ada di sana. Rupanya mereka semua telah berhasil mengalahkan lawan. Jonathan sengaja tidak membunuh Mark agar Mark menjadi orang yang memberitakan kemenangan Jonathan melawan para anggota klan Dragon, agar Arga sadar bahwa Jonathan bukanlah tandingannya.